Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Safira dengan NIM 22022116. Di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya mengenai rangkuman dari ketiga aspek, yaitu aspek sosial emosional, aspek bahasa, dan kognitif untuk memenuhi tugas individu perkembangan anak usia dini pertemuan ke-13. Baiklah, kita langsung saja ke rangkuman permasalahan perkembangan pada aspek sosial emosional anak. Yang pertama yaitu pengertian sosial emosional. Secara singkat dapat dikatakan bahwa perkembangan sosial anak adalah suatu proses dalam kehidupan anak untuk berperilaku sesuai norma dan aturan dalam lingkungan kehidupan anak. Itu ada karakteristik emosi pada anak usia dini. Yang pertama yaitu emosi anak berlangsung secara singkat. Terus emosi anak itu bersifat secara intens. Terus emosi anak itu bersifat temporer, dan anak itu emosinya cukup sering muncul. Setelah itu ada 5 permasalahan yang sering terjadi pada kehidupan sehari-hari pada aspek sosial emosional ini. Kesalahan yang pertama yaitu anak yang memiliki sifat pemalu. Anak yang pemalu adalah anak yang bereaksi secara negatif terhadap stimulus baru, serta mereka tuh menarik diri terhadap stimulasi tersebut. Setelah itu, ciri-ciri anak yang pemalu adalah mereka itu kurang berani berbicara dengan orang baru. Mereka itu malu, tidak berani menatap mata orang lain saat berbicara, malu tampil di depan umum, dan masih banyak yang lainnya. Setelah itu, sebagai orang tua, untuk menghadapi anak yang pemalu tersebut, orang tua tidak boleh mengolok-olok anak yang pemalu tersebut. Mereka harus memberikan stimulasi dan mendukung anak yang pemalu tersebut agar mereka lebih percaya diri. Yang kedua yaitu anak yang kecanduan gadget. Secara umum kita sudah nampak kecanduan gadget ini sangat berdampak terhadap perkembangan anak, terutama meliputi perkembangan bahasanya, perkembangan agama dan moral, perkembangan kognitif, dan perkembangan sosial emosional anak. Jadi untuk orang tua agar lebih mempertegas untuk mengatur dan mengontrol anak dalam bermain gadget agar tidak kecanduan. Yang ketiga yaitu anak yang manja. Ada 3 faktor yang mempengaruhi yang membuat anak manja, yaitu faktor dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Upaya yang ditempuh agar anak tidak bersifat manja lagi yaitu biarkan anak untuk lebih berinteraksi dan bekerjasama dengan teman-temannya, dan biarkan anak untuk lebih mandiri di luar. Yang keempat, gangguan emosi pada anak. Anak dengan gangguan ini menunjukkan perilaku imanutur atau tidak matang atau kekanak-kanakan, dan dia menarik diri, dan anak yang memiliki gangguan ini mengalami keterasingan sosial, hanya mempunyai beberapa teman, jarang bermain dengan anak-anak seusianya. Terus yang kelima, ada permasalahan anak Down syndrome. Kelima, ada permasalahan anak Down syndrome. Bawaan Down syndrome ini adalah bawaan yang paling umum yang disebabkan karena adanya abnormal kromosom. Dan Down syndrome ini merupakan kelainan kromosom pada anak saat anak lahir, sebelum anak lahir. Setelah itu ada ciri-ciri Down syndrome, yaitu yang pertama mereka tuh cacat mental. Setelah itu memiliki kepekaan yang tinggi terhadap leukemia. Setelah itu EQ mereka rendah, rata-rata ada antara 50 sampai 70, dan ada juga kadang-kadang yang EQ-nya sampai 90. Dan ada juga orang tua yang mengeluhkan kalau ciri-ciri anak Down syndrome ini mereka adanya keterbelakangan mental. B yaitu rangkuman permasalahan perkembangan pada aspek kognitif. Yang pertama itu ada gangguan bicara atau speech delay. Di sini jika anak sudah berumur 2 tahun, jika belum juga bisa berbicara, maka anak tersebut bisa disebut dengan anak gangguan bicara atau speech delay, karena biasanya anak yang sudah berumur 2 tahun itu sudah bisa berbicara, setidaknya mengeja-ngeja kata. Penyebab anak terkena speech delay ini mungkin karena yang pertama gangguan pendengaran, tidak bisa mendengar, atau gangguan otot bicara, atau kemampuan kognitifnya lemah.
Yang kedua, gangguan sulit berhitung. Konsepnya ini kalau gangguan sulit berhitung berarti anak itu setiap untuk mengalami kesulitan dalam mengenal angka atau matematika secara umum. Jadi anak kesusahan dalam melakukan menambah, mengurang, mengali. Yang ketiga yaitu gangguan konsentrasi atau sulit fokus. Gangguan konsentrasi atau sulit fokus ini biasanya terjadi disebabkan karena ada gangguan di otaknya yang membuat anak tersebut sulit untuk konsentrasi dan sulit untuk fokus kepada satu perhatian. Setelah itu ada mungkin 80% anak yang memiliki gangguan ini. Dengan gangguan ini mereka dengan adanya kesulitan belajar dan adanya kelainan pada perilaku mereka. Terus yang keempat ada gangguan hiperaktif atau ADHD. Anak yang gangguan hiperaktif ini biasanya mereka itu sulit untuk tenang dan mereka tidak bisa fokus. Setelah itu mereka juga memiliki cara belajar yang lain. Ciri-ciri anak hiperaktif yaitu mereka cenderung gelisah. Di saat suasana bagaimanapun mereka tidak mau tenang dan memiliki dunianya sendiri. Yang kelima, gangguan kecemasan. Gangguan ini terjadi karena gangguan psikologinya yang terganggu dan terjadinya ketegangan motorik anak tersebut. Yang C yaitu permasalahan pada perkembangan aspek bahasa. Pengertian pengembangan pada aspek bahasa ini menurut Vygotsky, bahasa berkembang terjadi karena interaksi sosial anak antara temannya dan masyarakat di lingkungannya. Bahasa juga dapat membantu kita untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Teori-teori dalam pengembangan bahasa ada 5. Yang pertama, teori nativisme, yaitu teori yang sudah ada bawaan dari lahir. Yang kedua, teori behavioristik, yaitu teori yang sudah teori bahasa yang diperoleh dari melalui rangsangan lingkungan kehidupan anak. Yang ketiga, teori perkembangan kognitif. Ini menekankan tentang proses berpikir dan menalar anak. Yang keempat yaitu teori interaksionisme, yaitu teori yang kemampuannya diinput dari lingkungan anak dan sekitar anak. Setelah itu ada yang kelima, teori fungsional. Itu tuh lebih ke fungsi komunikasi agar anak dapat berinteraksi dengan baik. Setelah itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak, yaitu status sosial, kesehatan, inteligensi, jenis kelamin, dan hubungan keluarga. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.